Jadi Ustadz Iwan, jadi ini pernah mendengar saya tadi dari siapa ya, dari ibu ya, dari Ibu Nopi, katanya di sini memang ada pernah ada yang menyaksikan dan bercerita di sini dikelilingi ular besar yang ada mahkotanya. Itu yang bercerita tentang itu bukan 1-2 orang ya. Oh, bukan 1-2 orang. Bukan 1-2 orang yang sempat mengalami atau menemukan cerita-cerita seperti itu. Itu kan ada gubuk. Iya. Gubuk petani. Sebelahnya gubuk itu tuh. Nah, ini kan tuh ada pohon yang udah mau kering itu dulu pohon besar. Iya, iya. Nah, di situ dulu banyak orang masih zaman togel ngimpo. Di sini nginfonya. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan siluang ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita sampai di Kota Bogor, tentunya meneruskan yang kemarin, tetapi beda lokasi ya. Beda lokasi, kali ini kita ada di sebuah hutan, di sebuah kebun, tapi boleh dibilang kebun, boleh dibilang hutan. Tapi kalau di kampung ini kebun, kalau di kota ini hutan. Kenapa? Karena kalau di kampung itu, kalau lahannya hanya beberapa hektar itu kebun masuknya. Kalau di kampung, kalau di kota ini sudah hutan. Gitu. Kenapa? Karena di kota kan sudah padat. Nah, jadi boleh dibilang hutan, boleh dibilang kebun gitu. Nah, yang jelas ini adalah hutan lindung kota, tetapi di sini ada sejarah-sejarah dan di belakang saya ada situ. Situ ini juga situ purba, bukan situ buatan, berarti situ terbentuk dari alam, dari zaman dulunya. Nah, ada beberapa situ memang di Jabodetabek ini yang memang situ itu purba ya. Nah, kebetulan kita ada di salah satunya. Ada sejarah yang terukir di sini. Sejarah ini tentu sangat berharga bagi saya pencinta sejarah, dan untuk pelestarian sejarah ke generasi-generasi berikutnya ini sangat berharga, harus dikuak. Nah, jadi kita sempatkan waktu datang ke sini. Alhamdulillah bertemu dengan sesepuh, alhamdulillah akhirnya diizinkan oleh beliau, ya udah yuk kita gali sejarah, karena penting untuk diketahui juga oleh generasi muda nanti pecinta sejarah. Tetapi di balik itu ternyata desas-desus masyarakat, di balik itu ternyata di desas-desus masyarakat itu ada beberapa pendapat atau opini, itu sangat wajar terjadi karena di mana ada manusia di situ ada bangsa lain. Gitu, karena sudah sunatullahnya kita berdampingan dengan bangsa jin. Nah, di mana ada manusia di situ ada bangsa lain. Nah, maka di situ terbentuklah beberapa cerita dari masyarakat. Nah, entah itu cerita fiktif atau cerita nyata. Nah, wallahu a'lam bishawab, nanti kita cari tahu juga desas-desusnya dari beliau. Nah, tapi untuk masyarakat mungkin kali ini karena sudah malam, jadi tidak bisa langsung tanya-tanya ke masyarakat ya. Ya mungkin saya tanya ke beliau dulu tentang desas-desus cerita di sini. Karena pas masuk ke sini agak merinding juga. Tapi kalau untuk orang-orang beriman tentunya yang khusus mempelajari spiritual atau mempelajari ruhani, bukan serem tapi malah seru nih masuk di tempat begini. Kenapa? Untuk berzikir. Nah, biasanya malah seru, malah senang, malah betah biasanya. Tapi untuk kita biasanya serem ya ngelihatnya, untuk kita gitu. Tapi untuk orang-orang tertentu justru malah, wah ini nih tempatnya gitu. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berjumpa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ustadz dengan siapa? Dengan Iwan. Nah, Ustadz Iwan, alhamdulillah
tadi siang kita pertemuan mendadak langsung bisa, alhamdulillah. Jadi Ustadz Iwan, jadi ini pernah mendengar saya tadi dari siapa ya, dari ibu ya, dari Ibu Nopi, katanya di sini memang ada apa, pernah ada yang apa menyaksikan dan bercerita di sini dikelilingi ular besar yang ada mahkotanya. Itu yang bercerita tentang itu bukan 1-2 orang ya. Oh, bukan 1-2 orang. Bukan 1-2 orang yang sempat mengalami atau menemukan cerita-cerita seperti itu. Karena kebetulan di sini juga ada sendang juga, sendang kita namakan sendang Kahuripan karena sendang ini berada di atas Tanggul Setu. Gitu. Ada berada di atas Tanggul Setu dan di situ juga menurut daripada orang yang pernah mengadakan ritual di situ juga ada penghuninya berupa ular besar juga. Alhamdulillah air sendang ini pun menurut yang pernah di situ sangat berkaromah juga sampai dibawa keluar wilayah Indonesia untuk media pengobatan. Airnya itu? Airnya itu. Berarti jauh-jauh dari luar negeri, mungkin entah entah gimana ya, atau ada info dari luar, dari teman-temannya datang ke sini. Bukan datang sini, dari orang kita sendiri yang menggunakan air itu untuk media pengobatan ke. Oh, jadi bukan dari sana sengaja mencari untuk mengobati dirinya. Bukan. Oh, tapi ada orang kita yang memang sudah tahu, akhirnya dipakailah ini sebagai wasilah penyembuhan. Dibawa ke sana. Nah, kalau bawanya 1 kali, nah nanti ada jawabannya. Sudah berapa kali dibawa ke sana? Saya baru mendengar cerita itu baru 1 kali. Konon menurut beliau juga di situ ada penunggunya juga, yaitu berupa apa yang tadi diceritakan, makhluk ular itu, ular besar, hijau, ya bermahkota itu, seperti itu. Jadi kalau menurut cerita orang bukan hanya di hutan sini saja yang pernah menyaksikan itu, area Setu pun demikian juga. Oh iya. Wah, berarti bukan hanya 1-2 orang ya? Bukan 1-2 orang. Berarti ini Ibu Nopi juga pernah, beliau katanya Ibu Nopi itu melihat, seperti melihat ada sosok ular bermahkota. Nah, mungkin itu duka ya, walau alam, entah Nogososro atau apa, kita tidak tahu. Tempatnya itu jauh dari sini ya Ustaz? Lumayan juga. Lumayan, tapi kita ada akses masuk nggak? Ada, akses masuk ada. Kita sambil jalan? Kita sambil jalan, kita mau ke sana boleh. Yuk, baterainya Mas. Nanti saya yang pegang aja. Nggak apa-apa. Dan cerita itu bukan hanya mitos ular saja. Sebenarnya di sini ada mitos, di Setu ini ada mitos buaya putih, ada ikan emas. Ikan emas? Ikan emas. Kalau ikan emas itu di mana? Di danaunya. Di danau. Nah, buaya putih? Buaya di danau juga ada. Danau juga. Dan kebetulan kakak ipar saya sendiri pun pernah mengambil gambar itu. Oh, mendapatkan itu. Sini. Pernah ngambil gambar dan tanpa sengaja ada sosok itu. Tanpa sengaja pas ngambil gambar ada sosok buaya atau ikan. Ada sosok buaya itu. Kalau ikan sih saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Oh, Pak Ustadz ngelihat? Pernah. Sebesar apa itu? Ikannya nggak besar, paling kira-kira 1 kiloan lah. 1 kilo kurang lebih, agak besar dari ini ya. Agak kurang lebihnya. Kira-kira 1 kiloan. Dan itu kebetulan itu malah terjadi pada pagi hari jam 9 itu. Pagi hari. Kawan saya ini jago berenang tapi dia nggak bisa berenang kemana-mana. Cuman di area situ-situ aja. Saya pikir, wah ini anak berenang nggak kemana-mana. Saya pikir ini sombong banget nih, kemana. Nggak taunya dia sedang diajak bermain dengan dengan ikan itu. Setelah padahal dia sadar, jago berenang. Cuman di situ aja. Iya, di situ aja. Dikira Pak Ustadz. Dia mau teriak minta tolong, dia nggak bisa keluh. Masya Allah. Setelah dia sadar, dia istighfar, dia baru bisa menepi. Dia langsung dia celentang. Terus sini. Dia celentang, langsung ngomong, saya Bang Iwan tega, saya nggak ditolongin, katanya. Loh, kenapa? Gue pikir lu diam aja. Tuh, langsung dia benar ada ikan emas yang sedang melintang. Dia mah ikan ini jinak, seperti jinak, dia nggak agresif. Iya. Ikan ini. Jadi kadang-kadang suka muncul. Kadang-kadang suka muncul. Lah, itu kalau muncul gitu masyarakat ngelihat juga. Ada yang melihat, ada kalau tentang ikan mas ini udah mitos daripada masyarakat. Oh, jadi masyarakat sudah rahasia umum ya? Bukan rahasia umum. Malah pernah ada yang menangkap ikan itu, dibawa pulang, ditaruh di akuarium, ternyata didatangi seorang kakek-kakek,
agar ikan itu dikembalikan. Oh, pernah diangkat? Pernah diangkat. Saking jinaknya ya? Pernah kemarau, pernah surut lah airnya. Oh iya, pernah surut. Pernah surut. Terus ikannya Karena dibawa. ditangkap, dibawa, ditaruh di akuarium, ternyata disuruh kembalikan ikan itu. Karena memang di situ ikan biasanya pun ada mungkin ya. Ikan biasa banyak. Jadi dikira ini ikan biasa, akhirnya dibawalah pulang. Pas pulang malah didatangi Iya, sosok kakek. sosok kakek-kakek. Dan akhirnya disuruh kembalikan ikan itu. itu datang dulu ke Ustadz Iwan atau langsung dikembalikan sendiri? Dikembalikan sama yang menangkap ikan itu. Itu Dan pernah juga kejadian seorang ibu-ibu itu masih jam 8:30 lah. Dia dari 8:30. komunitas spiritual. iya ya. Dia bilang kita sebagai generasi muda harus menyelamatkan situs peninggalan para waliullah, para Iya, wali. leres. Sebagai generasi harus kita selamatkan. Cuma Masya mungkin Allah. Ya. karena hatinya atau beliau sedang dalam keadaan bagaimana, bicaranya bagus, hatinya mungkin yang Nah, nggak bagus. Itu Iya. lagi ngobrol berdua dengan kawan kita, saksinya banyak. Itu di bawah pohon di depan petilasan itu langsung menghilang. dianya. Iya, ibu-ibu ini langsung hilang dari orang spiritual itu. Oh, tuh nyarinya gimana? Lah Langsung ini dong. bingung kan? Wah, saling tunjuk nih, Iya. ada yang ke timur, ada yang ke barat, ya kan? Iya. Dicari nggak ada, akhirnya ditelusurin, dicari, adanya di pintu air dalam keadaan dia kosong. Tapi anehnya bajunya nggak basah. Itu di air, Pak Ustadz? Iya. Di dalam air? Di bawah tenggelam deh. Astagfirullah. Di bawah tenggelam. Nah, Sampai itu. akhirnya dia sadar, diobatin, setelah dia sadar, dia katanya di bawah tenggelam. Apa yang dilihat di dalam itu katanya ada wallahu alam ya. Iya. Karena ada yang mengalami itu. Ya ada bangunan seperti istana. Awas ada kayu tuh. Masuk. Nah ini salah satu tempat yang pohon besar tumbang di sini. Awas. Karena ini milik kehutanan jadi tidak bisa di Iya. ini kan dibiarkan seperti ini. Iya. Nggak boleh diambil ya. Ya, nggak boleh diambil. Ini pohonnya gede-gede. Pohonnya besar. Pohon besar-besar. Mentok. Aduh. Nah, ini salah Makin satu masuk ke sini makin berasa banget. Nah, ini kita menuju ke area Sendang Kahuripan, kita namakan Sendang Kahuripan. Tuh, sini. Ini pohon apa ya, Pak Ustadz? Ini namanya pohon sengon. Ini nih, ngait ini apa? Aduh. Saya mau lewat sini malah ngait. Masya Allah. Oh, pohon. Ih, jamur. Jamurnya gede-gede. Wah, benar-benar ini tandanya di sini jarang banget dihuni orang, didatangi orang. Si apa? Berasa banget. Nah, ini kita menuju ke Awas tuh. area Tolong. Sumur Kahuripan. Hati-hati ada jembatan kecil, sungai. Oh, kita nyebrang ke sini ya. Nah, ini kalau orang kita dahulu nih di sini, ini dinamakannya jemblung. Jemblung. Nih, ini masih banyak tumbuh-tumbuh teratai ini. Iya, oh ini Dinamakan pohon jemblung. teratai. Dan juga dulu dibilang ada lumpur hisap, bahwa orang udah terjerembab di sini, Iya. nggak bisa ini. Nggak bisa naik, ya, Nggak bisa kalau hisap naik ke karena dalam. Lumpurnya ini. Lah ini bunganya, Masya Ini Allah. bunga teratai Bunga ini. teratai ini. Ini bunga teratainya masih ada di sini. Ini dinamakan Iya. dulunya jemblung. Kita ke Sendang Kahuripan nih, sebentar lagi kita nyampe. Sebentar lagi nyampe. Ini yang memang tadi ya ada yang melihat, menyaksikan bahwa di sini ada sosok naga yang memakai mahkota. Nah, di Sendang apa tadi? Sendang. Kita namakan di sini Sendang Kahuripan. Sendang Kahuripan. Tapi di sini yang dibangun oleh PUPR, oleh Iya. SDA. Dibangun. Oleh BBWSCC di sini dibangun. Nah, di sini juga ada pertanian sawah juga. Nah, ini program juga ini harus dikembangkan. Nah, dulu tuh pohon itu tuh dulu besar itu. Nih. Pohon mana? Ini tuh kan ada gubuk, Iya. gubuk petani. Sebelahnya gubuk itu tuh
Nah, ini kan tuh ada pohon yang udah mau kering itu dulu pohon besar. Iya, ya. Nah, di situ dulu banyak orang masih zaman togel ngimpo. Di sini nginfonya. Narik-narik Di sini nih. barang pusaka. Tuh. Iya, sini tuh. Karena di ini kan akhirnya sama yang mengelola pertanian ini akhirnya Tutup. dimatiin karena mungkin menurut beliau Tidak ini sesuai dengan tidak sesuai pendapat dia. disalahgunakan, Ya. seperti itu. Karena nggak sama ya, pemikiran manusia nggak sama, itu wajar. Nah, jadi di Sendang Kahuripan ini tadi ada yang pernah membawa airnya sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Bahkan Nah, beliau ini dia. sempat, oh ini. Ini sendangnya. Oh, Ini ditutup sendangnya ya? kita tutup. Sendangnya ini dibuat dua. Ini air sendangnya di sini dialirkan kemari. Oh, dialirkan ke sini. Dialirkan ke sini. Nah, setelah itu baru Masuk dikeluarkan ke sini. Oh, ya udah bersih ya. karena pH-nya bagus. pH-nya Nah, bagus. kita Karena nggak ini bawa ada peralatan kebocoran kolamnya. Karena kolamnya ada kebocoran, di bawahnya jadi air mengalir terus. Nggak ada habis-habisnya air ini. Iya, itu ngalir terus ya. Ngalir terus. Ini Ini karena Sendang bocor di Kahuripan. bawahnya jadi air hasang. Ini Sendang Kahuripan. Nah, konon di sini ada yang Ada yang menjaga, ada yang ada yang menjaga, yaitu dari sosok naga yang bermahkota. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita tanya sesuai keinginan para saudara semuanya. Kita nanti adakan mediatoran, mudah-mudahan ya. Jadi ini yang dinamakan Sendang Kahuripan. Cuman posisinya ini sudah ditutup, gitu supaya apa? Supaya tidak terkotori, tercemari. Ya, benar. Supaya nggak tidak tercemar. Tidak tercemar, makanya ditutup. Kadang-kadang kalau tidak dirawat, yang kita sayangkan tuh kadang-kadang kalau nggak dirawat, kadang pengunjung gitu. itu, Nanti makin ketutup. Kan ada sumber air tuh. Sumber airnya kadang-kadang makin ketutup, makin ketutup, makin ketutup. Makanya ini salah satu keunikan juga buat di Danau Jati Jajar ini. Sejati kita punya sendang yang berada di atas tanggul. Iya, Jarang Nah. dimiliki oleh, mungkin satu di Depok yang ada cuma di ini. bawah kalau nggak Nah, rata. Kalau nggak di bawah, kalau nggak nih. Nah, di sini dia ada berada di atas tanggul. Di atasnya ini. Gitu, Jadi sendangnya. balongnya di bawah, sumurnya di atas. Suburnya di atas. Balongnya di bawah, sumurnya di atas. Nah, ini kering juga ini, Kering Ustaz. ini pohon kering. Karena kemarin waktu angin beliung itu puting pada tumbang. Nah, kita lihat yang suka dipakai togel. Yang suka dipakai togel, ternyata di sini ada pohon togel. Ada lagunya. Lagunya lupa saya. Habib saya sering nyanyiin. Sering disindir itu, tentang togel itu sering disindir. Nah, coba nanti saya lihat. Mana ya? Oh, ini nih, coba di zoom nih. Pohonnya nih. Ini nih. Coba sini. Pohon ara itu. Ini ya? Nah, itu pohon ara. Tadinya akarnya melebar kemana-mana tadinya akarnya. Akhirnya Nah, dimatikan sama yang mengelola sawah ini. Karena dulu masih belukar disalahgunakan. Yang narik pusaka lah, yang info lah. iya. Akhirnya dimatikan. Saya lupa sholawatnya yang suka dinyindir yang togel tuh. Lupa apa ya? Lupa ini. Biasanya kan disatuin sama itu apa? Selawat apa selawat? Dari itu liriknya yang suka di iniin sama Azahir dan lain-lain. Sebenarnya di sana ada lebih. Cuman kita sulit untuk tembus. Jadi Karena ditutupi oleh belukar, semak-semak belukar. oh iya Ibu. Ibu waktu tadi katanya pernah ada cahaya dari atas ya Bu? Pernah ini. Bola api. Di sini ibunya. Di mana? Waktu saya lihat di dalam, Kira-kira jatuhnya di sebelah mana Bu? di tengah-tengah. Di tengah. Oh, ke sini. Iya. Itu berapa kali ngeliat itu Bu? Saya ngelihatnya 3 kali. Yang 3 kali? Ya 4 kali sebenarnya. Ah. Cuman yang sekali pas saya lihat. Pas Ibu live. Iya. Nah, terus ada pernah melihat sosok ular itu? Kalau Peraja ular? Enggak. itu cuman saya dengar mitos. Oh, dengar dari yang lain, dari Iya. warga lain. Iya. Oh, iya, mitosnya iya. seperti itu. Oh, gimana Bu cerita dari masyarakat tuh? Kalau saya dengar sih cerita mitosnya sih ada penunggu Nyun Sewu ya. Penunggu Iya. itu katanya ular yang mahkota.
jadi ada 3 itu. Tuh, sama Pak Ustadz. Bener. Heeh. Tuh, sampai merinding langsung. Sensitif berarti Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Nah, namanya sendang. Sendang itu bosone Jawa. Ya. Apa artinya? Sendang itu. Sendang itu Air. kayak mata air. Ya, sendang itu mata air. Iya. Nah, biasanya sendang itu bukan cuman itu aja. Iya. Di Jawa pun ada berbagai narasumber ya yang berbahasa Sendang. Itu biasanya ada yang menguasai. Nah, ada rajanya biasanya. Nah, tapi berbeda-beda. Itu berbeda-beda, nggak sama. Nggak sama. Nah, kalau di sini mungkin itu tadi yang bermahkota tadi, Bu. Nah, mungkin ya. Karena banyak keterangan juga, ada beberapa keterangan katanya pernah melihat di sini. Itu bisa mungkin ya. Nah, mengelilingi bisa saja mengelilingi karena ini kan banyak petilasan di sini, Bu. Ada petilasan ya. Iya. Ada petilasan dan memang ini situnya juga purba. Sudah otomatis secara geografis ya. Secara geografisnya di sini sumber air melimpah. Otomatis orang-orang zaman dulu, orang-orang yang melalui daerah sini yang berkelana atau yang punya kepentingan di masa-masa kerajaan saat itu, kalau ada sumber air begini ya pasti istirahat. Nah, karena itu tempat yang sangat menguntungkan bagi kita, bagi pelaku itu. Kenapa menguntungkan? Karena kan bisa istirahat, air banyak. Mau mandi ada, mau minum ada, ikan ada. Sumber kehidupan lagi. Nah, biasanya tempat seperti ini bisa disinggahi oleh petinggi-petinggi kerajaan zaman dulu. Itu sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena tadi logikanya yang kita pakai. Ada air, ada makanan, ada ikan, buah-buahan, pohon-pohonan, minum ada, mandi ada. Nah, otomatis istirahat di sini kita, berkemah di sini kita. Sudah tidak menutup kemungkinan, Bu. Kemungkinan besar ya. Di sini petilasan bukan 1-2. Itu karena yang datang, yang singgah di sini sudah pasti banyak. Karena logikanya yang dipakai tadi, banyak air, berarti ada ikan. Berarti ada pohon-pohonan. Berarti hawanya adem, berarti pohon buah-buahan ada. Nah. Jam 1 sampai jam 2 itu suara gamelan. Oh, ada gamelan? Nah, kan? Biasanya malam Baru ngobrol. Malam Jumat tuh sering ada suara-suara gamelan. Oh, gamelan. Masya Allah. Nah, baru diobrolin. Itu bisa saja mungkin zaman dulunya ada kegiatan seperti itu, Bu. Mungkin ya, mungkin zaman dulunya ada kegiatan seperti itu sehingga terekam oleh bangsa gaib atau aktivitas di alam gaib itu masih ada hal seperti itu. Gitu, aktivitas di dunia gaib itu masih ada kegiatan-kegiatan suara-suara itu. Jadi direkam. Nah, akhirnya diulangi sampai sekarang. Dan terkadang suara itu nanti keluar lagi di malam tertentu. Berarti benar perkiraan saya tadi ya. Pasti ini disinggahi oleh orang-orang penting zaman dulu. Dan juga kadang-kadang dulu waktu saya masih remaja ya, masih muda sini. Itu suka ada kegiatan kalau malam itu, kegiatan orang menebang pohon. Malah? Iya. Saya juga sampai ini. Itu kalau malam itu seperti ada orang kegiatan menebang pohon, gimana sih orang kalau menebang pohon? Ada suara menebang pohon, ada suara tumbang pohon tuh. Ada suara tumbang pohon, gimana kalau pohon tumbang itu menghantam pohon-pohon yang lain, patah-patah itu gitu. Tapi nggak ada kegiatan malam-malam itu. Iya, merinding saya ngedengar juga, Masya Allah. Seperti ada suara kegiatan itu, ada kegiatan makhluk hidup lah istilahnya di situ malam hari itu, suka ada suara-suara itu. Apalagi kalau suara gamelan itu suka terdengar lirih. Ini suara gamelan kok malam Jumat itu setiap malam Jumat itu pasti suara gamelan. Nah, itu memungkinkan karena berhubungan dengan saat zaman kerajaan. Bisa saja dulu punya kepentingan menebang pohon, ingin nyebrang kan bisa. Ustaz, ingin nyebrang nih, kita nyebrang, kita butuh perahu, bikin pohon dirakit, nyebrang, itu bisa, sangat bisa. Berkaitan. Nah, cuman mungkin yang baru ketemu mungkin ya, baru beberapa petilasan mungkin Ustaz ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan banyak potensi. Banyak petilasan, banyak jejak, itu potensi besar. Ya udah, kita sambil jalan, Ustaz. Kita sambil jalan, kita rasa-rasa nanti, Bu. Coba menurut Ibu di mana yang paling menarik, Bu? Coba. Yang paling menarik? Iya, coba di konsentrasi Ibunya. Konsentrasi. Coba yang paling menarik, kita ikuti si Ibu. Udah. Waktu itu saya pernah ke distrek. Ya? Pernah ke distrek.
Di mana? Waktu pas lagi situ, jadi semua langsung mati total. Hmm. Ya kan? Terus teman saya yang bagian mantau itu kan sempat nyariin saya lihat teman saya, tapi teman saya nggak lihat saya. Cok. Di mana? Coba di ini. Di sini, Tutup Bang. matanya. Ya? Tutup dulu matanya, tutup. Itu. Konsentrasi. HP-nya dulu. Konsentrasi, sok amalannya diamalkan. Amalan diamalke. Saisone, saya yakine. Wis yakin, wis mantep. Bar. Yang paling menarik dan spesial karena tadi auranya pekat kuat. Ini jalan terus ke kiri. Ini jalan? Ini jalan, Hah? ada jalan ke kiri di situ. Kita lihat, Bu. Ayo. Tapi waktu itu saya dari arah sana kan. Oh, waktu itu datang dari sana. Di sini ada Hah? Seperti apa, Bu? Yang kelihatan seperti apa? Ucapin aja nggak apa-apa. Ucapin. Sok ucapin aja, Bu. Seperti apa? saya takut kalah, cuman waktu itu kayak Hmm? ada sesuatu di pohon Bentar. yang paling gede, Pak Iwan. Terus Oh, ini. Yang paling gede sendiri. pohon paling gede. Apa, Ustaz? Paling gede di wilayah sini semua. Ya? Yang paling gede? Aduh, Ini pohon paling besar, cuman ada yang sudah tumbang. Di sini katanya, Bu, ada yang saya sudah tumbang ini, posisinya Bu. Di sini waktu itu posisi paling besar, Pak. Ya? Di sini saya. Kedestreknya saya di sini. Ada burung bunyi. Ini gede lagi, Bu, tuh. Nih. Hmm? Ini gede banget nih. Pokoknya paling besar di hutan ini. Ini, Bu, yang paling besar kan. Ini, Bu. Nih. Mana? Oh iya ya. Ini Allah. paling besar ini, Bu. Benar. Yang paling besar ini. Nggak ada lagi. Nah iya. Kayaknya saya baru kedestreknya pertama di ke sini. Saya kedestreknya di sini nih. Jadi apa yang dialami di sini, Bu, saat itu, Bu? Jadi saya Oh. lihat teman saya, cuma teman saya nggak lihat saya. Dia teriak Udah, sini nggak nyariin saya, cuman nggak terdengar. Jadi hal Padahal yang Ibu tuh di mana posisi Ibu? saya posisinya di sini. Di sini? Iya. Temennya? Temennya di sebelah sana nyariin saya, padahal jaraknya nggak jauh. Iya. Oh, temennya di situ ya. Iya, dia nggak ngelihat saya, cuma saya melihat dia. Katanya sih dia teriak-teriak, cuma saya nggak ada. Yang saya rasakan tuh sunyi, sepi, nggak ada suara nyaris, nggak ada suara, hening. Gitu. Kalau pohon yang gede ini, Bu? Iya. Pohon besar. Pohon yang paling besar ya Pak Iwan ya. Iya, ini. Nah. Ini pohon memang paling gede di sini ya. Ini diapit oleh satu pohon yang sudah tumbang. Ini pohonnya besar juga udah tumbang. Ini gede juga ya. Gede banget ya. Nah, temennya lewat ke sini nggak, Bu? Enggak, cuman di situ aja. Kok nggak nembus ke sana temennya? Enggak, cuman saya sendiri kan. Iya. Saya sendirian di sini. Lah, temannya nggak berani lewat ke sini. Oh enggak, dia enggak ngeliat Mereka saya. balik lagi. Iya, Manggil nggak ngelihat. iya. Padahal saya lihat dia nggak lihat saya. Kok iso ya? Tumbang dulu. Pohonnya tumbang. Kok iso ya? Nah, ya wis. Ini memang mengerikan kalau sendiri. Ibu pernah ke sini malam nggak lewat sendiri? Iya. Pernah? Kan saya sendirian, kalau live suka pernah sendirian. Malam? Iya. Waduh. Kenapa kan? Lah kalau saya takut, Bu. Oh, Kalau saya lari. Ada apa saja. Mungkin ada yang belum kita tahu. Nah, karena cerita-cerita itu mungkin masyarakat sudah hampir banyak tahu, Ustadz. Cerita-cerita tadi contoh Ibu udah tahu juga banyak bahwa banyak yang berkata bahwa di sini ada sosok naga besar Nah. yang bermahkota. Masya Allah, itu tuh merinding lagi sih Ibu. bener. Dan Ibu pernah hilang di sini, temennya di situ manggil-manggil, nggak ngelihat, malah balik lagi nyari sambil manggil. Nah, itu luar biasa. Itu namanya berarti di sini ada batasan ya. Mungkin ada hijab saat itu sedang aktif. Pas saat aktif mungkin pasti Ibu di sini. Atau bisa saja Ibu ini memang masuk ke sana tanpa disengaja atau disengaja. Tapi tadi Ustadz pernah bercerita bahwa ada yang Ada yang sempat bikin ini juga, bikin konten. YouTube konten. Hah? Itu teriak-teriak nggak bisa pulang. Nah, Nggak berarti bisa bukan balik. sekali berarti. Ibu salah satunya berarti. Salah satu. Itu nggak bisa balik. Akhirnya kita sampai kedengaran di Hmm. musola. Iya, Akhirnya kita susul. ke sini. Dan di Hmm. sini juga
banyak beberapa kejadian korban, memakan korban juga. Kok bisa? Pernah jadi korban itu di tahun 89. Kenapa itu? Tahun 89 anak sekolah, Ya. dia habis kelulusan sekolah, waktu dulu ada perahu, dia naik perahu. Nah ini dari dia ada yang teriak-teriak melihat makhluk, terus ada aroma bau itu sehingga perahu itu oleng dan akhirnya terbalik. Dan terbalik ditolong itu sulit karena licin, nggak bisa ditolong sehingga memakan korban jiwa. Iya, Pas mau diangkat licin. diangkat licin, ternyata nggak bisa diangkat licin. Akhirnya Di makan korban. di yang sebelah mana, Aus? Nah itu di sana dekat Oh, ke sana. tadi ada dermaga tuh. Oh, ya? Di BBK wisata itu dulu masih di situ. Dulu kan masih banyak besar. Dan belum lama, beberapa tahun yang lalu juga makan korban jiwa juga di sini. Itu anak ya SMP udah besar juga. Karena itu kebanyakan anak-anak sekarang ini kan lisannya ini suka sompral, suka Iya. nggak menjaga etika, nih, Nah. suka nantang-nantang. Nah, itu bahaya. Tidak boleh ya. Padahal kita sudah ingatin di sini, kalau mau masuk kemari juga, kalau misalkan mereka izin kita kasih intinya jangan nyimpang, jaga adab. Iya. Setiap kalian memasuki suatu tempat, jangan lupa ucapkan salam. Iya, betul. Hanya kepada yang hidup saja. Nah, Ya, seperti itu. itu penting ya, itu bekal. Apalagi kita yang suka naik-naik gunung. Karena di gunung itu bukan wilayahnya populasi manusia. Di sana populasinya beda lagi. Nah, maka hormati, hargai. Gitu. Caranya ya cukup baca doa sesuai keyakinan masing-masing. Nah, kenapa Aldo? Hah? Udah jangan nengok sono, nengok sini aja, ke saya aja. Tuh, kameramen ada yang narik, ada yang nengok sono. Nah ini di belakang nih, mau lari. Ya udah yuk, kita langsung ke sana. Tenang, ada Ustadz, nggak usah gugup. Yuk, mari. Nah, jadi kita tes keberadaan eksistensi bangsa astral di sini. Apakah memang betul-betul ada dihuni oleh bangsa mereka di sini? Nah, karena banyak juga kadang-kadang, wah itu cerita bohong katanya, mitos. Nah, banyak pasti yang begitu ya. Iya. Nah, jadi kita tes. Siap, Bang. Bang siapa namanya? Bang Asep. Bang Asep. Bang Asep mau Sunda tuh. Dari mana Bang Asep? Dari mana? Di Subang, Pak. Subang. Bang Asep dari Sunda. Nah, ya udah Bang Asep siap. Siap, ready. Nah, oh, ready. Oke. Ya udah Bang Asep siap. Kalau mau minum ini Oh iya. sedia airnya. Bang Asep nanti kalau ada apa-apa ceritakan ke kita biar kita tahu, dialogkan, dan jangan dipendam, diucapkan aja supaya kita tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dilihat. Jadi pemirsa di sana juga ngedenger gitu. Jadi diucapkan aja. Kalau ngelihat sosok seperti apa, kalau ada suara dari mana, apa, nanti ceritakan aja ya. Iya. Nah, belum apa-apa udah bunyi tuh di sono, tok tok. Nah, yaudah. Tapi Bang Asep yang bermental baja ini mau ngetes mentalnya. Nanti kalau sudah dikira cukup, menurut Bang Asep, wah kayaknya udah serem banget nih, panggil aja Bang sini gitu. Kita nggak jauh kok, jaraknya paling berapa meter ya? Paling jaraknya cuma 50 meter, 60 meter. Iya. Gitu, kita sembunyi. Karena kalau kita ngumpul di sini ya nggak ada yang keluar. Ini ada lampu kecil di sini yang menerangi, hanya satu-satunya ini lampu kecil ya, Bang Asep. Iya. Nah, ya udah gitu aja, Bang Asep. Selamat berjuang, Iya, Bang Kang. Asep. Ya, selamat, insya Allah, tenang. Kita pergi jauh sana. Kita sembunyi. Nah, jadi Bang Asep kita tinggalkan sendiri di sana. Biarkan Bang Asep sekolah mental ya. Nanti apa yang Bang Asep rasakan mungkin kita tahu, tapi jawabannya nanti mungkin kalau sudah disatukan videonya. Kita nonton Bang Asep. Kita intip. Oh, nggak kelihatan ya, Bang Asep jauh. Mulai terdengar suara-suara yang cukup mengganggu.
Nah, Ini jarak kurang lebih berapa ya? 60 meter ada ya? 50-60 meteran lah. suara langkah kaki orang. Kurang lebih 60 meteran. Tuh, muka saya aja nggak kelihatan. Kita matikan semua cahaya. Cahaya kita matikan. Karena tapi nggak apa-apa, cahaya dihidupkan juga karena jauh banget. Dihidupin aja nggak apa-apa. Terus tak ini redupin. Ya udah paling redup kan. Udah. Soalnya silo jauh tadi ya. Kita jangan terlalu berisik karena nanti takut mengganggu penampakan. Ya pohon pisangnya posisinya sebelah kanan saya nih. Nggak jauh dari saya, paling berapa meter? 4 meter ini. Sekarang mulai anteng dia, mulai diem. Ya paling nggak saya sudah cukup merasakan nih bahwa apa ya, memang kita tidak sendiri, ada dunia lain lah, yaitu goib. Jadi di sini kalau saya lihat tuh ada sosok yang suka usil. Tapi nanti ada cerita, ada sejarah di sana. Kita coba cari tahu. Sama pohon pisang nih goyang sendiri, padahal banyak pohon di sini. Sekarang sunyi. Kita harusnya naruh monitor di sini ya. Tapi dia sepertinya nggak mau diem tuh kalau dilihat. Iya. Ya sepertinya nggak mau diem. Kayak gerak nengok sana nengok sini. Tapi kayak dialog ya, kayaknya lagi dialog. Iya, kayak lagi ngobrol. Ini harusnya kalau uji nyali gini ada monitor langsung ke sana. Jadi kita pun bisa ngelihat di sana. Nah nanti ke depannya, karena ini memang nggak sengaja atau tidak bertujuan untuk ke arah sini sebetulnya, bukan. Tidak bertujuan ke arah uji nyali begini. Bunyi terus. Sekarang hilang, perlahan hilang suaranya. Kita ini sudah 59 menit ya, sudah 59 menit berarti sudah 1 jam. Setelah 1 jam ini pergerakannya luar biasa. Wow, kenapa? Dia gerak-gerak frontal, gerak-geraknya ada apa itu? Tapi nggak teriak. Hilang. Sekarang sunyi lagi, suasana sunyi. Nggak ada suara lagi. Oh. Sekarang sunyi. Nah, sekarang mulai nih sebelah kiri lagi nih. Bentar. Saya lihat dulu. Apa itu ya? Ini sudah 1 jam lebih. Coba kita tambah lagi dosisnya ya. Nah bunyi dari sana ya, plak. Nah, ini mulai jalan ke sini. Kita lihat, kita giring ke sini, kita lihat. Tadi sini kita dengar plak, nah itu kebuka, plak. Kita giring ke sana.
Kita tunggu apa yang terjadi. Tunggu beberapa waktu. Titik merahnya makin gede, makin gede. Sekarang titik merahnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kayak nggak kelihatan. Jangan-jangan ketutup kayak yang kejadian tadi si ibu ya. Hilang. Ngeri juga nih. Oh gerak. Jadi titik merah itu tuh, Nah mulai ya. ini sebelah kiri saya nih. Awalnya itu titik merah. Mulai Kayak datang. apa ya? Maaf sekali. Oh mulai Kalau datang saya dari bilang sini kan. seperti Tuh, lihat. Kesini kayak ngorok ya. puntung rokok awalnya, bara puntung rokok Ini yang tadi tipis, dikirim kecil, dari merah, sini, mulai masuk tapi dia tuh. lama-lama dia Madepnya ke sana dia loh. besar. Mungkin segede bola Kita apa ya? lihat. Kita komporin. Kayak sih kayak bola kasti mungkin, makin gede tadi. Lalu redup. Selalu nengoknya Kembali ke arah sini. kecil terus Selalu hilang. nengoknya ke arah kiri. Iya, sebelah kiri saya. Kalau saya dari sini madep ke sini kanan. Nah, yang kita dorong tadi dari sini itu dari kanan. Kalau dari sana itu dari kiri, dari sini. Jadi target itu madepnya Sekarang Bang Asep sunyi itu lagi. madepnya ke sana terus. Karena yang didorongnya dari sini. Luar biasa, pengalaman yang cukup luar biasa sekarang yang saya alami pribadi ini, baru pertama kali ini. Kita tambah dosis lagi. Mentalnya kuat ini, mentalnya kuat banget. Dia malah ngobrol kayaknya. Kalau dilihat malah gini-gini ngobrol berarti. Mentalnya kuat ini. Kita tarik lagi, tambah lagi. Kedengar tek, kedengar nggak? Iya, ada. Trek kecil. Nah, sekarang dari arah belakang tuh. Kita tarik ke sini dari belakang. Tadi kedengar kan? Tek kecil. Oh, nengok ke belakang. Oh, ini ada lagi nih sebelah kanan saya nih. Sebentar, Nah, mulai nengok sebentar. ke belakang. Sebelah kanan saya ini ada apa ini? Mulai gelisah di belakang. Yo, udah mulai aktif di belakangnya ke sini. Bentar. Nah, dia madepnya udah begini. Kenapa madepnya begini? Karena dia udah nggak nyaman di belakangnya itu. Apa ini? Yang di belakang yang tadi kita tarik itu udah nggak nyaman, makanya madepnya begini. Dia nggak mau ngebelakangin gini. Udah nggak nyaman karena tuh bunyi lagi dua Saya ya. tegaskan dulu. Ini barusan bunyi Dari lagi. sini. Play. Apa ini? Tuh, oh masih posisi masih begini. Nanti kita lihat di kamera satu posisi masih begini. Dia udah nggak berani begini karena di sini udah nggak nyaman. Apa ini? Nah itu tandanya Merah. berarti eksistensi makhluk astral di sini Titik sangat merah, luar tapi ini biasa, dua nih. sangat kuat, sangat pekat. Kalau yang tadi sebelah kiri Nah. kayak bara api, dia lama-lama membesar terus hilang. Sekarang apa ini? Tuh. Sekarang malah madepnya ke sana bener begini. Tadinya begini, sekarang malah begini. Tuh. Dia dialog. Kayaknya dialog, soalnya nggak mau diam gini kayak. Titik merah. Tuh. Kang, tolong Kang. Kang, tolong. Ya. Tolong Kang. Tolong. Pertama sih waktu Akang lama tadi saya ditinggalkan sendirian, Ah. saya merasa biasa dulu tuh selang durasi berapa menit. Yang pertama saya denger itu derap langkah kaki tuh plak plak plak. Oh. Tadinya jauh itu sebelah Tadinya kiri jauh. ini. Kata saya mungkin ada orang yang masuk ke hutan kali, mungkin cari burung atau apa kok. Nah. Apa ini, makin lama makin deket. Nah akhirnya sampai di sini nih. Mungkin kalau 2 atau 1 orang saya bisa nebak ya. Ini Iya. banyak. Banyak. Itu yang Banyak, pertama ya. tuh Iya, dari sini. sebelah kiri nih. Oh. Terus nggak lama hening, suasana hening biasalah. Iya. Nggak lama saya nengok sebelah kanan. Ini kan banyak pohonan ya. Iya. Hutan lah ya. Tapi Iya. kan ada pohon pisang nih sebelah kanan. Iya. Dia goyang sendiri tuh Kang. Kita nggak ngelihat ya ada yang goyang pohon. Nggak ngelihat loh kita, nggak ngelihat ada pohon goyang. Lihat goyang. Jadi itu pohon pisang kan, yang lain kalau kena angin mungkin semuanya kan sama ya goyang. Ini mah Iya. nggak goyang-goyang gini. Pohon pisang itu buk 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 gitu. Kata saya lah,
wah perasaan saya udah nggak enak tuh di situ. Wah. Terus kalau pas ke belakang, ke sini? Kalau yang ini kan terakhir, Ya, yang habis terakhir. pohon pisang, sebelah Habis pohon kiri pisang. saya dialihin lagi tuh, senyap lagi. Oh iya benar, ke sini Mungkin lagi. saya pikir, wah mungkin ada hewan musang atau apa ya kan? Iya. Itu katanya. Nggak lama sebelah kiri diganggu lagi tuh, mungkin Oh yang dia terakhir. nunjukin yang eksistensi terakhir. atau gimana, saya nggak tahu tuh. Iya yang terakhir. Kalau Titik tadi yang merah pertama. waktunya tuh, waktu itu saya lihat titik merah. Ke sini. Iya ya sebelah kiri nih, setelah drap kaki terus pohon pisang. Nggak lama dia kayak abu rokok, puntung rokok, maaf nih kita bawa. Iya benar-benar. Kecil dia bara apinya, lama-lama kok gede. Dari sini ya? Ke Iya, sini. sebelah Oh, kiri. Iya benar. Dia gede tuh, mungkin segede gini kelapa lah. Nah, Saya itu juga yang kedua. kedar. Nah, mungkin saya nggak tahu itu apa. Iya. Layang-layang tuh. Di sini tuh. Iya. Tapi lama-lama lewat berapa kali, dia redup terus hilang. Nah, habis itu saya pikir, wah ini udah dia mungkin sudah nunjukin eksistensi yang nggak mau diganggu atau Iya. gimana, saya juga kurang tahu, namanya saya juga orang awam lah ya. Oh kalau yang drap kaki itu pertamanya. Pertama, oh kedua yang pohon keduanya. pisang. Ke sini, yang Nah, ketiga ke sini ketiga, lagi. ya, ke sini lagi tuh. Nah, itu yang tadi bentuk bola berarti ya. api itu. Yang tadi kita dari Nah, sana tuh. dan Kelihat. yang terakhir ini lagi Ini di udah samping mulai pohon gelisan pisang nih. Madepnya Saya udah udah ke nggak sini. konsen nih, udah nggak ini nih. Saya udah tadinya nggak mau noleh tuh. Pertama Ah. bayangan tuh. Kata saya kok bayangan setengah apa di pohon pisang nih, Makin bentuknya jadi. gini nih dia, putih tapi ini agak hitam. Kata saya apa? Kata saya dia gini-gini nih, setengah-setengah nih. Tapi yang sebelah ini nggak kelihatan, cuma bayangan putih. Oh. Kalau yang Goyang, pegang kamera, goyang, kalau yang begini. pegang kamera ngelihat itu udah lari, Mas, sudah ngacir. Iya. Ngacir Tapi- udah basah semua. Tadi sih saya pikir ya udahlah, mungkin mohon maaf ya, Iya. itu nunjukin eksistensi. Tapi Iya, jujur, benar. yang terakhir saya nyerah. Yang terakhir Mas, Jujur, di belakang apa? Iya, yang sebelah kanan. Yang Itu kerasa yang membuat saya lemes. Tunggu saya. tadi udah gini aja sih Mas. Iya. Udah nggak berani ngebelakangin gini tadi. Kalau Ya, tadi, iya. udah saya pengennya pikir- dilihat nggak mau nih. Nah itu berarti merasa terancam. Manusiawi kalau sudah terancam itu nggak mau ngebelakangin, justru diadepin biasanya. Berarti dari ini Dari nih coba sebelah sini perdekat nih. sini. Nah, Baterai mana ya tadi Ausad? Ausadnya kemana? Ada nggak? Pinjem dulu. Sini Ausad, ayo gabung di sini. Ini ya sekitar sini ya. iya sekitar sini. Heeh. Nah, itu di bawah ini nih. Bawah akar ini Nah, yang iya, gede. kata saya apa ini? Hmm. Titik 2 merah. Terus saya perhatiin apa Makin ini? Saya gede. pikir kunang-kunang atau hewan apa ya kan? Kok lama-lama dia berwujud nih dari atas. Makin gede. Makin gede, lalu tumbuh kayak rambut. Saya pikir akar pohon yang rindang-rindang gini atau gimana lah. Ya. Lama-lama kok ini nongol nih. Ada ada taringnya. Itu yang membuat saya Ngeri. Wah, udah lah, "Wah, udah," tuh, gitu. berbulu. Ayo udah selesai Iya. gitu. Udah selesai gini nih posisinya. Berdiri. Iya, ininya merah. Taringnya panjang mungkin segini, atas bawah. Mm-mm. Matanya merah, ini berbulu seperti kayak rambut saya lah, tapi lebih lebat dia. Lebih Berbulu. lebat. Entah itu apa, itu yang membuat saya lemes dan nggak mau lagi nerusin. Itu yang membuat saya lemes. Dia sebab sedikit-sedikit, mohon maaf ya, kalau kita jalan ya, Iya. dia agak ngambang, dia makin Iya, deket, iya, makin deket, makin deket. Nah, Ngambang. itu yang membuat saya ini Mm-mm. nyerah, lemes. Tadi. Nah, jadi itu ya bahwasanya kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, begitupun dengan ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Niscaya jika air laut ditulis dijadikan tinta untuk ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan cukup. Kenapa tidak akan cukup? Ya kalau kita sedikit berpikir, mau sedikit mencerna, ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Nah, berarti makhluk ciptaan Allah manusia. Manusia ada berapa triliun di muka bumi ini? Nah, kita berpikir rasional. Setiap manusia punya ilmu yang tidak sama. Dan mereka punya dasar-dasar keilmuan yang tidak sama. Coba pikirkan itu baik-baik. Coba, berapa triliun manusia hidup di muka bumi ini, pemikiran tidak sama, ilmu mereka punya landasan yang berbeda. Kita ini, mereka ini, dan dikali berapa banyaknya manusia di muka bumi ini. Kalau dipikirkan, direnungkan, iya juga ya.
Nah, jadi manfaat, jangan pernah berbangga diri karena di atas langit masih ada langit. Nah, di atas kepala kita masih ada atap. Kalau atap ada angin jatuh ke kepala sakit nanti. Nah, jadi jangan pernah berbangga diri terlalu berlebihan karena harus diingat kita merasa hebat mungkin di sini. Cobalah keluar dari wilayah kita akan melihat di luar sana masih banyak yang lebih pandai dan lebih tahu dari kita. Nah, itulah pentingnya bersosialisasi atau silaturahmi. Makanya disunahkan kita bersilaturahim agar kita mengenal, oh daerah ini begini, daerah itu begitu, di sini begini kebiasaannya, masyarakatnya begini, begono. Nah, kita jadi paham. Jadi ketika kita bicara atau ada orang bicara yang tidak tahu wilayah A, kita bisa menerangkan wilayah A itu begini-begini. Nah, jadi itu intinya. Itu berarti kebesaran Allah ya, A ya. Iya. Nah, kita muslim kan? Muslim sejati. Muslim sejati, alhamdulillah. Ya udah lancar rezekinya. Terima kasih banyak Asep, sehat selalu, berkah barokah semua keluarganya, keturunannya. Amin. Mungkin nanti kita lanjut. Di sini ada tempat sejarah, nanti kita cari tahu tentang sejarah beliau, yaitu Raden Panji Wanayasa. Nah, kita nanti coba cari tahu sejarahnya agar tidak putus sejarah dan para generasi tahu nanti di sini ada tempat yang harus betul-betul dirawat ya. Nah, dan di setiap tempat itu kalau ada sisi positif, sisi negatif itu sangat wajar. Sangat wajar sisi positif dan negatif. Bukan berarti tempat itu negatif semua, enggak. Nah, buktinya ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang jujur, ada yang nggak jujur, itu wajar. Itu alami dan sunatullah harus ada ya. Nah, jadi nggak usah takut. Nah, kalau yang merasa punya mental, punya nyali, ingin mengasah ilmunya, ingin mengasah ruhaniyahnya, nah bisa di sini nanti. Gitu. Silakan dicoba, tapi izin dulu, ntar ada apa-apa ribet lagi. Ribet yang ngejaganya. Ya udah, kita langsung lanjut ke lokasi berikutnya. Sampai jumpa di sana, yuk. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ada di lokasi. Di lokasi di belakang saya ada petilasan Setri Jajar ya. Raden Panji Wanayasa. Nah, yaitu Raden Panji Wanayasa. Nah, jadi saya pun tertarik ingin mengetahui mungkin sedikit informasi dari Bapak yang memang ahli wilayah di sini. Kalau saya kan pendatang dari Cirebon jauh, tidak betul-betul memahami. Cuman pas mendengar namanya, wah, ini ilmu, ini pelajaran ilmu sejarah, harus bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, alhamdulillah beliau bersedia untuk sedikit berbagi ilmu sejarah di sini. Nah, nanti kita coba langsung tanya beliau dengan siapa, Pak? Saya Surya. Bapak Surya. Dengan Bapak Surya, alhamdulillah kita gali ilmunya. Nah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, Amin. keberkahan, Amin. 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 Nah, Pak Surya, ini tuh berarti awalnya tidak di keramik begini ya awalnya? Iya. Betul. Betul. Awalnya tidak di keramik begini tuh. Cerita-cerita awal bisa ketemu titik di sini tuh seperti gimana Pak Surya perjalanannya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sama-sama ada di sini ya, Ya. berkat rahmat Allah, dapat kesehatan. Jadi ini saya juga masih generasi baru-baru juga di sini kan. Jadi ini kita dapat sejarah ini pertama sumbernya dari cerita-cerita orang-orang tua kita dulu di sini kan, orang-orang tua sesepuh di sini itu cerita yang diceritakan turun temurun sejarah itu. Yang kedua dari sumber-sumber literatur yang sudah ada. Jadi dasarnya itu, jadi kami bisa menyampaikan di sini karena dasar itu. Jadi kalau saya mau menjelaskan dulu tentang siapa sih sosok Raden Panji Wanayasa. Jadi kita mau dari titik itu dulu kan kita sampaikan. Jadi Raden Panji Wanayasa ini adalah priai dari masih keturunan dari Mataram, dari Mataram Islam ya, dari Mataram Islam.
Jadi kebetulan beliau punya leluhur namanya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu juga nama aslinya Raden Danang Sutowijoyo. Jadi itu dari Mataram Islam yang sekarang Jogja lah kira-kira ya, pusatnya di Jogja, jadi Mataram Islam. Jadi Raden Panembahan Senopati ini punya anak namanya Raden Ayu Pembayun. Jadi kalau di daerah kita disebutnya Mbah Bayun, dikenalnya Mbah Bayun. Makamnya ada di daerah Kebayunan, Tapos. Jadi di Tapos. Nah, kenapa beliau bisa ada di sini? Jadi Mbah Bayun itu punya suami namanya Mbah Mangir, namanya Mangir Wonoboyo. Nah, semeninggalnya Mbah Mangir Wonoboyo, yang kisahnya juga ada panjang lagi ceritanya, tapi saya nggak nyerempet ke situ sekarang. Jadi saya ambil yang tarik benang lurusnya aja. Jadi semeninggalnya Mbah Mangir, kemudian Mbah Bayun hijrah lah, singkat cerita, ke sini membantu penyerangan atau perjuangan daripada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi beliau ikut menyerang Batavia, tapi dengan tugas sebagai kalau sekarang kira-kira bahasa kerennya intel atau telik sandi kalau zaman dulu. Nah, zaman sekarang sebenarnya intel lah kira-kira kan gitu, agen rahasia. Agen rahasia. Jadi masuk menyusup ke Batavia. Di situ beliau bersama anaknya Mbah Bagus Wanabaya. Nah, Mbah Bagus Wanabaya, kemudian anaknya cuma satu memang dari Mbah Mangir, Mbah Bagus Wanabaya. Kemudian penyerangan ke Batavia, tetapi markasnya di daerah sekitar sini nih. Markasnya nih daerah Tapos gitu, sebagai markasnya perjuangan waktu itu. Jadi makanya di daerah Tapos ini banyak, terutama Depok, Tapos gitu, banyak pejuang-pejuang, makam-makam pejuang-pejuang Mataram, termasuk makam-makam pejuang-pejuang Banten juga. Karena memang pusat istilahnya markas gerilyanya lah di sini kan gitu. Nah, kemudian beliau menyusun kekuatan di sini sampai singkat ceritanya meninggallah di Mbah Bayun ini, meninggal dan dipercaya makamnya ada di daerah Tapos Kebayunan. Makanya kampung di sana disebutnya Kampung Kebayunan. Nah, dari nama asalnya Mbah Bayun. Gitu. Kalau kita lihat di belakang saya memang ini kan seperti makam bangunannya ya. Bangunannya seperti makam kotak, tapi ini bukan makam ya. Di tengahnya itu ada batu di tengahnya jika kita lihat. Nah jadi ini tandanya tuh dari batu ini, tanda awalnya. Jadi itu dipercaya dari turun temurun memang tempatnya gitu. Penunjuk lah, penanda istilahnya mungkin dari zaman dulunya memang sudah ada penandanya di situlah kira-kira. Ya. Itu bisa saja mungkin dulunya prasasti bisa, atau istilahnya prasasti pertemuan di saat itu, tanda pertemuan saat itu di zaman itu kan masih serba mengandalkan alam. Itu sangat mungkin terjadi. Terkadang kita menemukan batu tersusun, nah itu boleh dilaporkan ke pihak kebudayaan, nanti cagar budaya nanti menelitinya. Kadang-kadang ada batu tuh ngumpul ngeriung, itu bisa saja dulunya tuh tempat musyawarah, tempat pertemuan. Terbentuk sejarah di sini dari Jawa, dari Jawa Tengah. Nah ini Raden Krisna, nah tadi dari Ki Ageng Mangir. Nah Raden Krisna nonton nih pasti nih. Ki Ageng Mangir, dan ditelisik kemarin saya ngedenger Raden ngomong itu tuh. Nah nanti kalau mau silaturahmi ke sini nanti saya ajak, ini dekat rumah soalnya, dekat rumah teman. Nah mungkin itu aja. Ustadz, makasih banyak. Kita semua sudah dapat ilmu. Semoga yang saya sampaikan secara singkat bermanfaat. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan manfaat, barokah ya. Amin. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.